Tahun 2016, aku berdinas di SPN Pekanbaru. Malam itu seperti biasa aku melaksanakan tugas jaga mako, atau biasa disebut piket jaga. Hari itu hari Kamis dan tentunya malam Jumat. Tapi aku tidak tahu saat itu malam Jumat apa. Jumat Kliwon atau Jumat apa. Malam itu aku merasa heran karena terasa sangat sepi. Kalau cuaca dingin sudah pasti, karena sedari sore tadi hujan turun dengan deras hingga jam 12 malam baru reda dan menyisakan rintik hujan gerimis. Aku duduk di penjagaan sambil nonton TV. Tanpa sengaja, pandanganku mengarah ke Gedung Subarkah. Gedung Subarkah posisinya di seberang lapangan hijau, berada di sebelah kiri Gedung Dojo yang diantaranya terdapat kolam ikan serta miniatur speedboat. Izin bang, lampu jalan yang di depan Gedung Subarkah itu kok mati ya bang? Tanyaku kepada Bang Gondo yang saat itu tengah menonton TV juga. Aduh, mungkin lupa si Okta tadi ngidupkannya ya. Oh, ya udah, biar aku hidupkan ya bang, ujarku ke Bang Gondo. Lalu aku beranjak dari dudukku. Tak lupa aku membawa senter yang memang tak jauh dariku. Aku melangkah keluar dari penjagaan dan aku memilih jalan pintas, yaitu menyeberangi lapangan hijau. Walau sedikit gelap, tapi tidaklah terlalu gelap karena masih ada bias sinar lampu jalan yang mengelilingi lapangan itu. Di saat aku melintasi di pertengahan lapangan, aku mencium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau amis darah segar. Walau sesaat aku sedikit merinding, namun aku berusaha tetap berpikir positif. Setibanya di depan Gedung Subarkah, segera aku mendekati tiang listrik yang lampunya belum dihidupkan. Karena saklar lampu itu memang berada di tiang itu. Tiang lampu letaknya hampir di tikungan lapangan, berhadapan dengan lorong jalan menuju barat. Sehingga dari depan Gedung Subarkah, aku harus berbelok dan berjalan sedikit ke kiri. Singkat cerita, aku pun sudah berada di depan tiang itu. Lalu aku hidupkan. Seketika itu pula di area itu jadi terang benderang. Kemudian setelah lampu aku hidupkan, segera berbalik dan melangkah hendak ke penjagaan. Namun ceklek, terdengar di telingaku suara saklar lampu itu berbalik dan lampu itu pun kembali mati. Mungkin saklarnya sudah longgar. Aku pun kembali berbalik, berniat untuk menghidupkan kembali lampu itu. Aku hidupkan saklarnya, seketika tempat itu pun kembali terang. Tanpa sengaja, ujung mataku melirik ke arah lorong masuk ke barak siswa. Astagfirullah, serasa tubuhku melayang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kulihat sesosok perempuan menggunakan baju terusan putih dan panjang, tengah berdiri dan tak bergeming di depan lorong gelap itu. Tanpa berkata-kata lagi,
Aku langsung balik kanan. Dengan setengah berlari, aku menyeberangi lapangan hijau menuju ke penjagaan. Namun, di pertengahan lapangan ada sesuatu yang menahan langkah kakiku. Karena di dekat tiang bendera yang tinggi dan kokoh itu, aku melihat sosok anak perempuan berlari kecil memutari tiang bendera itu sembari tertawa kecil. Anak perempuan itu menggunakan pakaian putih, bagian bawahnya mengembang layaknya baju ulang tahun. Ia terus berlari, seakan tak menyadari saat itu aku tengah memperhatikannya. Namun saat itu, aku memutuskan untuk segera kembali ke penjagaan dan tak memperdulikan anak kecil itu. Setibanya di penjagaan, aku langsung duduk di tempat yang tadi, yaitu di bangku panjang. Dadaku masih berdebar. Tiba-tiba saja Bang Gondo bertanya kepadaku, "Lampunya kok gak jadi dihidupkan, Yat?" "Siap, Bang. Saklar lampunya rusak, Bang." Jawabku singkat dan sedikit berbohong. Aku pun kembali diam sambil bermain HP dan tak berniat untuk menceritakan apa yang baru saja aku alami. Bang Gondo pun melanjutkan nonton TV-nya di sampingku. Namun, sesaat kemudian ku dengar dengkurannya. Sungguh, tak merdu ku dengar dengkurannya di tengah malam yang sunyi seperti saat ini. Jam menunjukkan pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Aku masih duduk di penjagaan. Cuaca terasa semakin dingin. Mataku masih terus tertuju pada layar HP-ku. Sesekali aku sapukan pandangan mata ke segala arah untuk memastikan situasi. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Di saat aku tengah menonton cerita lucu di YouTube, tiba-tiba saja samar ku dengar suara nyanyian anak kecil dari arah lapangan hijau. Aku alihkan pandangan dari HP-ku dan ku alihkan ke lapangan hijau. Pasti anak tadi yang nyanyi, pikirku. Lalu aku pun melanjutkan nonton lagi. Namun kembali mendengar suara anak kecil itu. Kini ia tidak menyanyi, melainkan menangis. Pak, kepala sakit. Suara tangis anak itu terdengar sangat sedih dan ia mengatakan jika kepalanya sakit. Jujur, aku penasaran sekaligus kasihan. Aku beranjak dari dudukku. Tak lupa ku bawa senter. Aku pun keluar dari penjagaan menuju ke lapangan. Aku terus memasuki lapangan dengan tujuan ke tiang bendera. Karena samar kulihat ada anak perempuan itu tengah duduk di samping tiang bendera sambil menunduk memegangi kepalanya. Namun
Ketika aku semakin mendekat, tiba-tiba saja anak itu berdiri dan berlari menuju ke tepi lapangan yang ada pohon cemara. Yang di bawahnya ada bangku yang terbuat dari semen. Sejenak aku menghentikan langkah. Aku merasa heran kenapa anak itu lari ketika aku hampiri. Aku pun mengalihkan langkahku. Aku mendatangi pohon cemara di mana anak itu tadi berlari ke sana. Setibanya di bawah pohon cemara, aku tidak mendapati anak itu. Aku arahkan senterku ke segala arah, namun tetap saja tak terlihat keberadaannya. Saat itu, tiba-tiba saja aku merasa mual karena aku mencium bau amis yang begitu menyengat. Kemana anak itu ya? Hatiku berkata. Baru saja aku hendak pergi meninggalkan tempat itu, aku mendengar suara anak kecil menyapa aku. Sontak aku terkejut dan membalikkan tubuhku serta menyorotkan senter. Om lagi cari adik ya? Astagfirullah. Kini di hadapanku telah berdiri anak perempuan itu dengan muka pucat pasi, rambut panjang dan basah. Dari kepalanya mengucur darah kental. Matanya putih semua. Ia tersenyum kepadaku. Aku terkejut sekaligus ketakutan. Astagfirullah. Kamu siapa, Nak? Dengan tergagap aku bertanya, namun makhluk itu tidak menjawab. Dia hanya menyeringai. Lalu dengan suara tawa yang membuat aku bergidik, ia berlari meninggalkanku yang tengah berdiri dengan ketakutan. Begitu anak perempuan menakutkan itu hilang dari hadapanku, aku terus beristighfar. Aku berlari menuju ke penjagaan. Singkat cerita, esok paginya selepas serah terima piket penjaga, aku duduk bersama teman-teman baruku di kantin. Setelah tegur sapa mengawali obrolan, sambil ngopi dan sarapan, aku pun menceritakan semua yang aku alami kepada seniorku yang bernama Bang Hite. Sejenak beliau terdiam sambil merokok, kemudian beliau bercerita. Konon beberapa tahun yang telah lalu ada insiden ketika suatu sore banyak anak-anak anggota yang tinggal di asrama bermain di lapangan. Sore itu tiba-tiba saja angin berhembus kencang sehingga tiang bendera itu seketika tumbang dan mengenai anak anggota yang tengah bermain di sana. Tiang bendera itu tumbang dan jatuh tepat mengenai kepala anak tersebut hingga tewas di tempat. Tak lama dari kejadian itu, mungkin karena trauma, anggota yang anaknya meninggal tertimpa tiang bendera itu mengajukan mutasi, pindah ke daerah lain. Beliau pun menceritakan bahwa sesekali ada kalanya di saat anggota yang tengah jaga malam mendengar nyanyian merdunya dari lapangan hijau itu, seperti yang aku alami semalam. Bahkan banyak lagi penampakan lain yang hampir di setiap sudut area Mako. Selesai.